Kenapa makin banyak sarjana yang lulus, malah nganggur, terlilit utang, dan hidup dari gaji ke gaji? Apakah gelar S1 hari ini masih sebanding dengan ongkos yang dibayar? Atau sebenarnya, ini cuma ilusi sukses yang dijual mahal? Mayoritas orang masuk kampus tanpa tahu berapa total biaya yang akan dihabiskan. Dan lebih parah lagi, tanpa pernah tahu berapa potensi pendapatan setelah lulus. Di Indonesia, rata-rata biaya kuliah swasta berkisar antara 120 juta rupiah sampai 200 juta rupiah selama 4 tahun. Itu belum termasuk biaya hidup, transportasi, dan uang kos. Kita pakai angka paling aman, 150 juta rupiah. Sekarang bandingkan dengan gaji pertama, fresh graduate yang umumnya di angka 3-5 juta rupiah per bulan. Artinya, untuk bisa balik modal saja, tanpa menghitung inflasi, pajak, dan kebutuhan hidup, dibutuhkan setidaknya 5-7 tahun kerja. Dan itu kalau kamu langsung kerja, dan kalau gajinya stabil. Jadi, dalam skenario terbaik pun, kamu habis 11 tahun hanya untuk balik ke titik awal secara keuangan. Kamu belajar 4 tahun, lalu kerja 7 tahun, dan di akhir baru menyamai posisi keuangan kamu sebelum kuliah. Ini bukan pertumbuhan, ini adalah stagnasi mahal yang dibungkus dalam nama pendidikan. Kalau kamu pikir biaya kuliah itu dibayarkan untuk ilmu, kamu salah besar. Ilmu sudah tersedia gratis, YouTube, e-book, jurnal terbuka, bahkan course internasional dari universitas top bisa kamu akses tanpa bayar. Tapi tetap saja, orang tua dan anak berlomba-lomba masuk kampus bergengsi. Kenapa? Karena yang dibeli bukan ilmu, tapi label sosial bernama gelar. Dalam budaya kita, gelar itu masih jadi penanda kelas. Pintar bukan soal logika atau kemampuan, tapi soal S1 mana kamu. Dan perusahaan pun masih menyaring CV bukan dari skill, tapi dari baris paling atas, lulusan mana. Akhirnya, kuliah bukan lagi soal proses belajar, tapi proses validasi. Validasi bahwa kamu cukup normal untuk diterima sistem. Ironisnya, ketika dunia sudah berubah cepat, label ini jadi makin ketinggalan zaman. Kamu keluar dengan kertas yang dihargai lebih mahal dari isinya. Banyak orang tua di Indonesia rela jual sawah, utang di koperasi, bahkan ambil pinjaman online demi kuliahin anaknya. Mereka tidak menghitung return on investment, karena bagi mereka ini bukan bisnis, tapi harapan. Harapan bahwa anak bisa hidup lebih baik. Tapi dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Anak lulus, kerja tak sesuai jurusan, atau bahkan belum dapat kerja setahun 2 tahun. Orang tua sudah lelah 2 kali lipat, aset keluarga sudah ludes, tapi si anak justru balik ke rumah dengan tangan kosong. Bukan karena dia bodoh, tapi karena sistemnya memang tidak menjanjikan pengembalian yang sebanding. Di titik ini, pendidikan bukan lagi kendaraan mobilitas sosial, tapi jadi jebakan hutang emosional. Banyak anak hidup dengan beban moral. Mereka punya ijazah, tapi tidak bisa bantu orang tua, karena mereka sendiri masih berjuang bertahan. Selama puluhan tahun, anak muda dijejali narasi, kalau mau sukses, harus sekolah tinggi, lalu kuliah, lalu kerja kantoran. Padahal, peta dunia kerja hari ini sudah berubah total. Ada yang kaya dari TikTok, ada yang hidup dari desain Canva, ada yang punya klien luar negeri dari rumah. Freelance, skill digital, usaha mikro, bahkan pekerja lepas jauh lebih cepat menghasilkan dibanding jalur akademik. Tapi jalur ini tidak diajarkan, bahkan dianggap jalan pintas atau tidak serius. Akhirnya, anak muda dipaksa masuk jalan tol yang padat dan mahal. Kuliah 4 tahun, kerja entry level 5 tahun, lalu berharap naik jabatan di usia 30-an. Salah satu jebakan terbesar dari sistem pendidikan tinggi adalah pemilihan jurusan yang terlalu dini. Anak umur 17 tahun yang bahkan belum tahu cara kelola emosi, disuruh pilih jalur hidup yang menentukan 10-20 tahun ke depan. Akibatnya, banyak yang kuliah asal ikut teman, ikut tren, atau nurut orang tua, dan akhirnya terjebak di jurusan yang tak mereka mengerti dan tidak mereka cintai. Dan yang paling miris,
Ganti jurusan atau DO bukan solusi murah. Itu sama aja buang 50-100 juta lagi tanpa jaminan arah yang lebih baik. Dalam dunia bisnis, ini disebut sunk cost. Tapi dalam hidup mahasiswa, ini jadi luka psikologis. Kamu sadar salah, tapi tidak tahu harus keluar bagaimana. Jadi kamu terpaksa jalan terus dalam jurusan yang membunuh minatmu pelan-pelan. Di luar sana, banyak yang sukses bukan karena jurusannya tepat, tapi karena mereka lari dari jurusannya dan menemukan jalan sendiri. Sayangnya, tidak semua orang cukup berani atau cukup beruntung untuk menemukan pintu keluar itu. Dulu mungkin benar, lulusan S1 bisa langsung dapat kerja bagus. Tapi sekarang, perusahaan sudah lebih peduli sama portofolio, pengalaman, dan kemampuan aktual, bukan cuma selembar ijazah. Ini bukan sekadar perubahan kecil, ini adalah pergeseran paradigma rekrutmen. Dunia kerja sekarang butuh orang yang bisa langsung nyambung ke sistem, bukan yang harus dilatih dari nol. Masalahnya, kampus tidak pernah menyesuaikan kurikulumnya dengan kecepatan industri. Kamu bisa saja lulusan cum laude, tapi tetap kalah sama anak bootcamp 6 bulan yang udah punya project freelance internasional. Kenapa? Karena industri butuh value, bukan gelar. Ada tekanan halus tapi berbahaya yang terus ditanamkan ke lulusan, bahwa kalau kamu kerja tidak sesuai jurusan, maka kuliahmu sia-sia. Ini cara berpikir yang keliru, dan sering bikin banyak anak muda stuck dalam karier yang sebenarnya tidak mereka sukai, hanya karena merasa harus bertanggung jawab terhadap jurusan pilihan mereka. Padahal kenyataannya, hampir 70% lulusan di Indonesia kerja di bidang yang tidak relevan dengan jurusannya. Tapi tetap saja, rasa bersalah itu menempel. Kalau jadi desainer padahal lulusan hukum, rasanya seperti gagal. Kalau jualan online padahal lulusan teknik, dianggap menyia-nyiakan ilmu. Padahal, dunia kerja tidak peduli kamu belajar apa dulu. Yang dilihat adalah apa yang bisa kamu kerjakan sekarang. Dan kalau kamu paksakan hidup hanya agar nyambung jurusan, kamu sedang membunuh potensi dirimu sendiri. Kuliah seharusnya jadi fondasi berpikir, bukan belenggu pilihan kerja. Tapi mitos ini masih terus hidup, diturunkan dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, seolah hidup ini cuma boleh dijalani satu jalur lurus tanpa belok. Padahal kadang, belokan justru membawa kamu ke jalan yang paling kamu butuhkan. Fakta paling menyedihkan adalah ini, banyak sarjana yang secara mental belum siap kerja. Mereka lulus kuliah dengan gelar, tapi nggak punya mindset pekerja atau mental pembelajar. Mereka terbiasa dikasih tugas, bukan mencari peluang. Terbiasa menunggu dosen bicara, bukan aktif belajar. Begitu masuk dunia kerja, mereka kaget, harus inisiatif, harus tahan kritik, harus bisa multitasking. Banyak yang nyangkut di masa probation, banyak yang bingung cari kerjaan sambil nyalahin pasar kerja nggak adil. Padahal masalahnya bukan di luar, tapi di dalam kepala mereka. Tidak dibentuk untuk bertahan dalam realitas kerja keras. Disinilah jebakannya. Kuliah memberi ilusi kedewasaan, padahal banyak yang secara mental belum upgrade. Ijazah itu cuma kertas, tapi mental itu modal. Kalau kamu memang tetap mau kuliah, ya silakan. Tapi berhenti mengandalkan doa dan gengsi. Mulai dari kalkulasi. Hitung dulu, berapa total biaya kuliah, termasuk uang pangkal, semesteran, kos, makan, transportasi, fotokopi, laptop, dan semua biaya tak terlihat. Kemudian riset, berapa gaji awal rata-rata untuk lulusan jurusan kamu, lalu hitung, berapa tahun kamu butuh untuk mengembalikan semua uang itu. Itu pun belum termasuk biaya hidup setelah lulus. Kalau kamu kuliah 4 tahun, lalu kerja 7 tahun hanya untuk balik modal. Artinya, kamu habiskan 11 tahun hidupmu hanya untuk balik ke titik nol. Itu pun kalau kamu langsung dapat kerja. Sekarang kamu paham kenapa orang bilang, pendidikan itu investasi. Iya, tapi investasi itu harus dihitung. Jangan sampai niatnya naik kelas, tapi justru terjebak di lingkaran utang, penyesalan, dan overqualified yang tidak dihargai pasar. Yang menang bukan yang paling lama sekolah, tapi yang paling cepat baca arah uang.
Gaji besar bukan lagi soal gelar, tapi siapa yang punya skill relevan dan berani ambil posisi penting. Kamu bisa ambil short course digital marketing, magang di startup, ikut bootcamp UI UX, bangun bisnis kecil, atau kerja sambil belajar coding. Dan dalam 2 tahun kamu bisa jauh lebih mapan dari mereka yang baru lulus kuliah 4 tahun dan masih bingung mau ngapain. Kita bukan anti kuliah, tapi kita anti keputusan yang gak rasional. Kuliah itu boleh, asal kamu tahu ROI-nya dan tahu game yang kamu masukin. Karena ujungnya bukan soal kamu sarjana atau bukan, tapi kamu ngerti gak dunia ini lagi kemana? Dan kamu bisa ambil bagian di mana? Karena hari ini, yang kaya bukan yang kuliah tinggi, tapi yang ngerti arah uang dan arah dunia bergerak. Mungkin gelar itu bukan jebakan, tapi cara kita menaruh harapan berlebihan padanya yang bikin kita terjebak. Bukan berarti kamu harus langsung drop out, tapi kamu harus sadar, masa depan gak ditentukan oleh ijazah, tapi arah. Sekarang, kamu masih mau kejar gelar atau kejar arah hidup?